tulis Al-Quran. Pada pertemuan keempat ini kita akan bahas terkait dengan metode dalam pemberian baca tulis Al-Quran pada anak usia dini. Metode apa saja yang bisa digunakan? Kita simak perkuliahan pada malam ini bersama saya Asmaul Husna, dosen YIA Biaut Al-Qazimi Buduran Sidoarjo. Pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Pertama, kita akan bahas terkait dengan prinsip pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini. Prinsip yang pertama, yakni pembelajaran itu secara holistik, artinya menyeluruh. Seluruh aspek perkembangan kita upayakan berkembang secara baik. Prinsip yang kedua, yakni metode yang mudah, menarik, dan menyenangkan. Karena dengan kondisi yang menyenangkan, maka anak-anak akan mudah menangkap materi yang akan kita berikan. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Terakhir, dengan pendekatan bermain dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Tujuan pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar kemampuan membaca Al-Quran dengan bacaan yang fasih, tartil, dan mujawab. Yang ketiga, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini. Meletakkan dasar-dasar kemampuan menulis Al-Quran, huruf hijaiyah dan kalimat thayyibah. Melatih dan membimbing anak menghafal Al-Quran dengan prinsip yang sesuai dan memberikan pemahaman kepada anak tentang makna isi kandungan Al-Quran. Berikutnya terkait dengan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran pada anak usia dini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah strategi dalam memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini? Yang harus dilakukan pendidik adalah membuat perencanaan terlebih dahulu, menyiapkan bahan, media, metode, dan cerita. Bisa dilakukan dengan cara apa saja tekniknya? Yang pertama, bisa dilakukan dengan cerita, lagu, terjemah atau gerakan, ataupun bermain peran. Pada metode bercerita bertujuan untuk mengenalkan kisah-kisah dalam Al-Quran, mengenalkan nilai atau pesan moral, menumbuhkan rasa cinta, menanamkan semangat mempelajari Al-Quran, mengembangkan kecerdasan spiritual, dan menstimulasi berbagai aspek perkembangan yang lainnya. Selanjutnya, melalui metode bernyanyi. Pada metode ini, yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah menyampaikan dan memberikan pemahaman mengenai kandungan yang ada dalam Al-Quran melalui lagu. Misalnya, tentang Nabi dan Rasul, tentang Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memahami Al-Quran dengan metode gerakan. Gerakan apa saja? Gerakan memaksimalkan 3 gaya belajar secara bersama, yakni kinestetik, visual, dan auditori. Nah, secara kinestetik mereka akan mampu melihat makna dari gerakan tersebut, serta mendengar dari audio dan melihat gerakan guru tersebut. لنا حجة